Halo, selamat pagi semuanya. Ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Watashi wa genki desu. Semoga teman-teman juga sehat-sehat semua ya. Nah, kita sekarang masuk ke pertemuan berikutnya. Kalau minggu lalu kita udah belajar tentang waktu dan kalender. Nah, ini kita lanjutannya ya. Berbicara tentang waktu, apa aja sih yang bisa kita ucapkan atau nyatakan dengan waktu. Yang pertama, kita akan belajar tentang jadwal pelajaran nih. Kemudian kita akan belajar tentang kegiatan sehari-hari. Kemarin kan juga sudah punya tugas untuk menuliskan kegiatan sehari-hari ya, tapi kan masih dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kegiatan kalian itu bahasa Jepangnya apa sih? Kayak gitu. Nah, kita akan belajar itu hari ini. Oke, jadi yang pertama di sini ada di slide-nya, kelihatan ya. Nah, ini Nihongo wa Kayobi desu. Nihongo tahu ya teman-teman, Nihongo itu bahasa Jepang. Kayobi kemarin ada yang masih ingat nggak bahasa Indonesianya apa? Iya bener banget hari Selasa ya. Jadi Nihongo wa Kayobi desu. Bahasa Jepang itu di hari Selasa, kayak gitu maksudnya. Kalau kita karena bahasa Jepang di hari Sabtu, berarti Nihongo wa Doyobi desu. Karena hari Sabtu bahasa Jepangnya Doyobi. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Nah, ini kita coba untuk lihat nih, ada mite kangaimashou. Dilihat sama dipikirkan gitu ya. Nah, ini di tempat kalian ada yang sama kan ya kira-kira ya. Jadi ini pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Kalau di Jepang yang gambar ini ya, yang isinya kanji semua. Nah, ini mereka belajar belajar kanji gitu ya. Tapi kalau ini mungkin seperti teman-teman belajar di lab apik kalau nggak salah apa ya, yang untuk masak-masak gitu. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang mata pelajaran nih. Ada yang bisa baca nggak sih ini itu bacanya apa? Ada yang bisa nggak? Nah, betul. Ini bacanya suugaku wo benkyou shimasu. Suugaku wo benkyou shimasu. Jadi, sugaku ini adalah matematika, kemudian benkyou shimasu ini belajar. Jadi, sugaku wo benkyou shimasu belajar matematika. Nah, teman-teman kan udah punya jadwal pelajaran ya, setiap hari belajar apa, kelas KA belajar apa, kelas KI belajar apa, kelas TM belajar apa. Nah, sekarang kita akan belajar nih mata pelajaran apa yang kalian pelajari sehari-hari. Oke, di sini ada gambar ya, bisa ditebak nggak ya kira-kira? Kalau nomor 1 itu udah jelas ya karena ada tulisannya. Nihongo, 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 bahasa Jepang. Nah, ini nomor 2, ini ada Sugaku, 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 ini matematika. Kemudian ada Geijutsu, 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 ini seni. Kemudian ada Shukyo, 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 ini pelajaran agama. Nah, kemudian ada Taiiku, Taiiku. Taiiku ini adalah olahraga. Eigo, 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 bahasa Inggris. Nah, ini ada Indonesia Go, Indonesia Go, Indonesia Go. Ini bahasa Indonesia ya. Kemudian ada Rekishi, Rekishi, Rekishi. Ini sejarah. Kita coba ulangi ya, teman-teman, dari slide yang sebelumnya. Di nomor 1 ini ada Nihongo, Sugaku,
geijutsu, shukyou, taiiku, eigo, Indonesia go, rekishi. Nah, kita coba nih teman-teman menebak kira-kira pelajaran apa ya gitu. Oke, nomor 1. Silakan teman-teman tulis di buku atau kertas boleh. Pelajaran yang mempelajari bahasa dan budaya Jepang. Bahasa Jepangnya apa? Nama pelajarannya ditulis dalam bahasa Jepang ya teman-teman. Kemudian nomor 2, mempelajari tentang peristiwa yang telah berlalu. Nah, ini pelajaran apa? Kemudian pelajaran melakukan olahraga dan belajar tentang kesehatan. Apa nama pelajarannya? Yang keempat, mempelajari tentang ajaran agama dan keyakinan. Apa nama pelajarannya? Yang kelima, mata pelajaran favoritmu. Ya, mata pelajaran favoritmu apa? Apa mata pelajaran favorit kalian? Kalau misalnya belum ada di dalam kosakatanya, kalian bisa cari di internet. Oke, nah sekarang nih kita mau lihat jadwal pelajaran gitu ya. Kemarin di pelajaran sebelumnya itu kita udah belajar tentang nama-nama hari gitu ya. Nah, jadwal pelajaran itu bahasa Jepangnya jikanwari. Gitu ya, jikanwari itu kayak schedule gitu ya, jadwal pelajaran. Nah, kemarin ada yang masih ingat nggak? Di sini kan ada beberapa kanji ya yang sudah ada di jadwal pelajaran kayak gitu. Jadi kayak hari bulan, ini karena ini kanji bulan ya teman-teman, itu hari Senin. Getsuyobi, 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 gitu kan. Kemudian hari Selasa ini hari api, kayobi. Kemudian hari Rabu, suiyobi. Hari Kamis, mokuyobi. Hari Jumat, kingyobi. Hari Sabtu, doyobi. Kemudian terakhir hari Minggu, nichiyobi. Nah, tugas kalian adalah kalian bisa membuat sebuah jikanwari, gitu ya, membuat jikanwari dari hari Senin sampai hari Sabtu, karena kan kalian hari Sabtu kan ada ekskul kan. Nah, hari Senin sampai hari Sabtu mata pelajaran apa saja yang ada di hari tersebut, gitu. Nah, kalian untuk mata pelajaran yang sudah ada bahasa Jepangnya, silahkan kalian pakai bahasa Jepangnya. Tadi ada Sugaku, ada Shukyo, ada Taiiku, ada Eigo, ada Indonesia Go, Nihongo, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya mata pelajarannya tidak ada bahasa Jepangnya atau belum kita pelajari, silahkan ditulis pakai bahasa Indonesia. Hari Minggu kalian tulis Yasumi ya. Oke, ini tugas kalian. Kalau di sini dia memberikan contoh di hari Selasa belajarnya Nihongo. Gitu kan. Nah, ini tadi nama-nama hari ya. Getsuyobi, Kayobi, Suiyobi, Mokuyobi, Kingyobi, Doyobi, Nichiyobi. Nah, kalau kalian hari Senin atau Getsuyobi belajar apa? Kayobi belajar apa? Karena Nihongo-nya ada di hari Sabtu kan. Nah, ini sekarang kalian bikin jikanwari-nya. Oke, ini ada sedikit quiz lagi sama kayak yang tadi. Silahkan kalian menulis di buku atau di kertas juga boleh jawabannya. Dalam bahasa Jepang ya. Hari ini hari apa? Ditulis ya pakai bahasa Jepang ya. Kemudian hari dilakukannya upacara pagi itu biasanya hari apa? Hari kegiatan pramuka kalian hari apa? Hari libur. Nah, hari libur dalam 1 minggu kalian itu hari apa? Kemudian hari di mana ada pelajaran bahasa Jepang, itu kalian hari apa? Nah, ini kalian tulis ya jawabannya pakai bahasa Jepang.
Oke, nah yang berikutnya ini ada Nihongo wa itsu desu ka. Kemarin kita sudah kenalan dengan kata itsu. Itsu artinya kapan, gitu ya. Nihongo wa itsu desu ka. Pelajaran bahasa Jepangnya kapan? Itu dia bertanya itu. Itsu itu kapan? Nihongo kan bahasa Jepang ya. Pelajaran bahasa Jepangnya kapan? Gitu. Nah, bagaimana sih caranya menanyakan pelajaran tertentu itu hari apa gitu ya? Jadi, misalnya Nihongo wa itsu desu ka? Nihongo wa itsu desu ka? Nihongo itu kan bahasa Jepang, itsu tadi kapan ya? Nihongo wa itsu desu ka? Bahasa Jepang kapan? Belajaran bahasa Jepang kapan? Gitu. Jadi rumusnya adalah nama mata pelajarannya, ditambah wa, ditambah itsu, ditambah desu ka. Misalnya kalau kalian mau bertanya matematikanya kapan? Kapan ada pelajaran matematika? Berarti sugakko wa itsu desu ka? Gitu ya. Nah, kemudian jawabannya bagaimana? Tadi kalau di sini pelajaran bahasa Jepangnya hari Selasa. Jadi kayobi desu. Kayobi desu. Atau kalau mata pelajarannya seminggu 2 kali atau 3 kali, nah kalian bisa menggunakan to. To itu artinya dan. Jadi kayobi to mokuyobi desu. Jadi hari Selasa dan hari Kamis. Nah, jadi apa sih yang kita pelajari gitu ya? Kalau dari tadi kita ngeliatin bumponya, jadi bumpo itu grammar ya teman-teman. Jadi grammar apa sih yang kalian pelajari hari ini itu nani nani wa nani nani des. Nah, di depan ini ada, jadi sebelum wa itu adalah nama mata pelajarannya. Setelah wa itu adalah nama harinya. Gitu ya, contohnya tadi Nihongo wa kayobi desu, atau kalau misalnya kita karena kita hari Sabtu ya, Nihongo wa doyobi desu. Gitu. Kemudian nomor 2 ada nani nani wa, nani nani to, nani nani desu. Jadi to di sini artinya dan. Misalnya tadi ya, pelajaran matematikanya hari Senin dan Rabu. Berarti sugaku wa getsuyobi to suiyobi desu. Pelajaran matematikanya hari Senin dan hari Rabu. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya kalian, ini yang berikutnya ya teman-teman, kalau kalian ingin menanyakan hari apa, belajar apa gitu ya. Jadi benkyou shimasu itu adalah belajar. Kalau benkyou shimasu ka, jadi ka di sini, ini ada huruf k ya. Nah, ka di sini ini maksudnya tanda tanya karena dalam bahasa Jepang itu tidak punya tanda tanya gitu. Tanda tanyanya ini adalah huruf k. Nah, sekarang kita mau bertanya, hari Selasa itu belajar apa? Apa itu bahasa Jepangnya nani? Untuk bertanya ya, jadi kalian sudah punya kata tanya. Pertama ada dare, siapa? Doko, di mana? Itsu, kapan? Nani atau nan itu apa? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini tadi nani kan artinya apa ya? Nah, terus kita mau bertanya, hari Selasa belajar apa? Kayobi ni nani o benkyou shimasu ka? Kayobi ni nani o benkyou shimasu ka? Hari Selasa belajar apa? Gitu ya. Nah, kalian bisa belajar misalnya Nihongo ya. Nihongo desu. Nah, ini jawaban langsung ya. Nihongo desu. Oh. Nah, ini jawaban langsung ya. Kemudian ada lagi ini jawaban lengkap.
Nihongo benkyou shimasu. Nihongo benkyou shimasu. Ini jawaban lengkap, ya. Nah, kemudian kalau ternyata kalian belajarnya tidak cuma satu gitu, tapi ada dua. Pakailah bentuk to. Nihongo to rekishi wo benkyou shimasu. Ini jawaban lengkap ya, teman-teman. Kalau mau jawaban langsung bisa nggak, Sensei? Bisa. Tinggal mengganti belakangnya saja. Misalnya, pakai yang ini, Nihongo to rekishi desu. Jadi, wo benkyou shimasu-nya bisa kalian ganti dengan desu. Gitu ya, untuk jawaban langsung. Nah, ini ada. Jadi di sini ini waktunya, gitu ya, waktu atau hari, ketemu ni ditambah ni, kemudian ini adalah pelajarannya apa, belakangnya wo benkyou shimasu. Jadi artinya di hari ini, pada hari ini, belajar ini. Contoh, doyobi ni nihongo benkyou shimasu. Pada hari Sabtu, belajar bahasa Jepang. Kemudian yang nomor 4 ini to, tadi pakai dan ya. Misalnya, eigo to nihongo benkyou shimasu. Belajar bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Oke, nah ini dia ada tugas untuk kalian, gitu ya. Silahkan buat kelompok berdua. Nah, jadi kalian tidak perlu mempresentasikan, gitu ya. Kalian hanya perlu membuat jadwal pelajaran gitu, atau kalian boleh membuat mata pelajaran baru. Nah, terus kalian tulis di kertas gitu ya, atau di file Word juga boleh. Kira-kira jadwal pelajaran impian kalian itu seperti apa? Jadi silahkan kalian membuat kelompok berdua, boleh antar kelas, boleh satu kelas, bebas. Jadi silahkan buat kelompok berdua. Nah, kalian buatlah jadwal pelajaran impian kalian. Jadi, kalian boleh menaruh hari Senin sampai Kamis saja, Jumat, Sabtu, Minggu, libur misalnya. Itu juga boleh. Kalau kalian ingin menambahkan mata pelajaran tertentu, itu juga boleh. Kayak gitu ya. Nah, yang sudah ada pelajarannya dalam bahasa Jepang, tadi kayak sugaku, sukyo, kemudian rekishi, dan yang lain-lain, itu silahkan ditulis pakai bahasa Jepang, tapi untuk mata pelajaran baru atau yang belum ada bahasa Jepangnya, itu silahkan kalian tulis pakai bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah, tadi kan kalian udah belajar tentang waktu ya. Jadi berkaitan waktu atau kalender atau jikangwari deh, schedule yang berhubungan dengan mata pelajaran kalian. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu adalah tentang jam. Jadi ini tentang kegiatan sehari-hari kita. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ini kemarin kan kita udah belajar tentang jam ya. Ya kan? Kita udah belajar tentang jam. Nah, sekarang kita mau masuk nih ke kegiatan aktivitas sehari-hari kita tuh seperti apa. Gitu. Nah, ini judulnya adalah Mai Asa Goji ni Okimasu. Mai Asa, jadi mai itu artinya setiap, asa itu pagi, goji, kemarin kalian udah tahu ya, jam 5. Okimas ini bangun. Gitu. Jadi mai asa goji ni okimas. Setiap pagi jam 5 bangun. Atau setiap pagi bangun jam 5. Nah, ini dia. Kita coba melihat gambar dan berpikir ya, teman-teman. Jadi ini kegiatan teman-teman atau orang Jepang gitu ya, pada saat
mereka SMA dan atau SMK juga atau kuliah kayak gitu. Jadi yang pertama ini mereka siap-siap ya. Nah, kalian siap-siap paginya itu seperti apa? Apakah seperti ini juga? Apakah ada yang menggunakan make up juga ke sekolah? Atau paling tidak ya pakai bedak lah ya, atau pakai sunscreen biar nggak kucil-kucil amat. Kemudian kalau ini di rumah, nah mereka juga ada komputer nih, gitu. Terus ada mereka mengisi kegiatan sehari-hari di dalam kamar biasanya seperti itu. Ini kurang lebih sama ya sebenarnya seperti kita. Kita kalau di rumah kan juga lebih senang bermain komputer ya. Gitu. Oke. Kita masuk ke sini. Nah, jadi hari ini selain kita menyebutkan tentang schedule atau jadwal pelajaran, nah ini kegiatan apa sih yang biasanya kita lakukan sehari-harinya, gitu ya, dari bangun sampai tidur lagi. Oke, yang pertama, ini gambar yang nomor 1. Nah, bangun tidur itu bahasa Jepangnya okimasu. 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 Ini bangun tidur. Kemudian setelah bangun tidur biasanya kalau teman-teman yang muslim pasti sholat subuh. Nah ini oinori shimasu. Oinori shimasu. Oinori shimasu. Nah karena di Jepang itu tidak ada spesifik waktu kapan akan beribadah gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya bikin jadwal kegiatan sehari-hari kan ada misalnya bangun, kemudian sholat subuh gitu ya. Nah, sholat subuhnya bisa kalian ganti dengan kata oinori shimasu. Nanti duhur juga sama, bisa kalian ganti dengan oinori shimasu. Kemudian asar, maghrib, isya itu bisa kalian ganti dengan oinori shimasu. Kemudian biasanya setelah oinori shimasu itu ada, nah ini, gohan o tabemasu. Gohan o tabemasu. Jadi tabemasu ini artinya makan. Gitu ya, gohan nasi. Gitu kan. Gohan o tabemasu. Tabemasu makan, gohan nasi. Jadi makan nasi. Kalau misalnya kalian tidak makan nasi tapi makan misalnya yang lain, apel itu bahasa Jepangnya ringo. Gitu ya. Jadi kalian hanya perlu mengganti gohangnya dengan kata ringo. Ringo tabemasu. Atau kalian pagi tidak biasa makan nasi, tapi kalian biasanya makan roti. Nah, roti itu bahasa Jepangnya pang. Jadi, pang o tabemasu. Nah, yang berikutnya, nah ini. Gakkoe ikimasu. Gakkoe ikimasu. Jadi, gakko itu artinya sekolah. E itu ke, ikimasu pergi. Jadi, pergi ke sekolah. Gakkoe ikimasu. Gakkoe ikimasu, jadi pergi ke sekolah. Nah, ini kemudian gakko de benkyou shimasu. Gakko de benkyou shimasu. Gakko tadi sekolah, de itu artinya di, benkyou shimasu artinya belajar. Jadi belajar di sekolah. Nah, kalau kalian mau mengganti, misalnya kalian belajar di rumah nih, udah pulang belajar di rumah, ya kalian hanya perlu mengganti kata gakko dengan uchi. Gitu ya, atau iye boleh. Iye de benkyou shimasu. Iye de benkyou shimasu. Belajar di rumah. Atau misalnya kalian belajar di kamar. Nah, kalian hanya perlu mengganti kata gakko dengan kata heya. Kemarin kan kalian sudah ketemu dengan heya ya. Jadi heya de benkyou shimasu. Oke. Kemudian yang berikutnya teman-teman. Nah, ini ada machi o bura-bura shimasu. Machi o bura-bura shimasu. Jalan-jalan di kota. Gitu ya, jalan-jalan di kota. Nah, kemudian ada uchie kae rimasu. Uchie kae rimasu. Jadi uchi kan rumah ya. Tadi ke, nah kae rimasu ini pulang. Jadi kalau ikimasu pergi, kae rimasu pulang. Jadi pulang ke rumah. Kemudian ada yang berikutnya terebi o mimasu. Mimasu di sini artinya melihat, menonton.
Gitu ya. Terebi itu TV, jadi terebiomimas menonton TV. Nah, kemudian yang berikutnya ada gemoshimasu. Gemoshimasu ini artinya bermain game, gitu ya. Gemoshimasu artinya bermain game. Nah, yang terakhir ini ada nemasu. Nemasu itu artinya tidur. Ya, teman-teman, nemasu itu artinya tidur. Nah, sudah ini ya, teman-teman. Yang kemarin, yang kalian kegiatan sehari-hari kalian yang pakai bahasa Indonesia itu sekarang udah bisa pakai bahasa Jepangnya nih. Sudah tahu. Kita coba ulangi ya, teman-teman ya. Dari slide sebelumnya. Oke, yang pertama bangun. Okimas. Sholat atau sembahyang atau beribadah. Oinori shimasu. Makan. Ini makan nasi. Gohan o tabemasu. Kemudian pergi ke sekolah, gakkoe ikimasu. Kemudian ada belajar di sekolah, gakko de benkyou shimasu. Kemudian berjalan-jalan di kota, machi o bura-bura shimasu. Yang berikutnya pulang ke rumah, uchie kae rimasu. Yang berikutnya ada terebi o mimasu, menonton TV. Kemudian bermain game, game wo shimasu. Nah, yang terakhir ada nemasu. Oke, seperti tadi ya, kalian silahkan tulis di kertas atau di buku kalian. Silahkan jawab pakai bahasa Jepang ya, nama kegiatannya. Gitu. Oke, yang pertama, kegiatan di pagi hari ada apa aja? Silahkan ditulis pakai bahasa Jepang. Kemudian yang kedua, kegiatan yang tidak menggunakan alat. Nah, ini silahkan kalian tulis juga pakai bahasa Jepang. Kegiatan yang tidak menggunakan alat itu apa saja? Kemudian, kegiatan yang minimal dilakukan 2 kali sehari. Nah, ini apa saja kegiatan yang minimal dilakukan 2 kali sehari? Silahkan dijawab pakai bahasa Jepang. Yang keempat, kegiatan yang dilakukan bersama keluarga. Apa kegiatan yang dilakukan bersama keluarga? Kemudian kegiatan yang dilakukan di kamar. Nah, apa saja kegiatan yang dilakukan di kamar? Yang terakhir, kegiatan yang disukai. Nah, kalian biasanya suka kegiatan apa? Kalau misalnya ini tidak ada di kegiatan yang ini belum ada di list kegiatannya, kalian bisa mencari di internet. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kemarin ada jam, itu yang main kita sekalian review ya, ada jam. Yang pertama, kalau jam 1 itu kan ichiji, gitu ya. Jam 2, niji. Jam 3, sanji. Jam 4, yoji. Jam 5, goji. Jam 6, rokuji. Jam 7, shichiji. Jam 8, hachiji. Jam 9, kuji. Jam 10, juji. Jam 11, juichiji. Jam 12, juniji. Nah, terus kemudian kalau misalnya nih, nah, jam 5.30, goji hang. Kalau jam 5 tepat, goji kuro. Nah, terus teman-teman, kemarin banyak yang menanyakan, Sensei kalau misalnya dalam bahasa Jepang itu, kalau jam 1 siang, jam 2 siang, jam 3 sore, jam 4 sore itu bagaimana? Apakah menjadi misalnya ju sanji atau ju goji gitu ya? Tidak ya teman-teman, jadi bahasa Jepang ini untuk pengucapan jam, itu dia menggunakan sistem 12 jam. Gitu ya, pakai AM PM kalau bahasa Inggris. Kalau AM pagi dari biasanya sih dari jam AM itu biasanya jam 1 pagi ya mulainya. Oh, jam 12 pagi dan jam 12 tengah malam itu sampai jam 11 siang itu dia menggunakan kata gozeng. Gozeng. Kemudian dari jam 12 siang sampai jam 11 malam menggunakan kata gogo.
Gitu ya. Jadi pakai sistem penggunaan 12 jam. Oke, ini kemarin kalian juga sudah belajar mengenai Nanjikara Nanjimade Shimaska. Jadi dari jam berapa sampai jam berapa melakukan kegiatannya. Contohnya Ichijikara Nijimade Shimas. Kemudian Dono Gurai Shimaska, kira-kira berapa lama gitu ya, Ichijikang Shimas. Kurang lebih 1 jam. Gitu ya. Nah, ini dia. Kemarin kan kalian sudah membuat kegiatan sehari-hari kalian ya. Ini sudah dikumpulkan. Sekarang kegiatan yang kemarin yang kalian kumpulkan itu baik mau jam maupun kegiatannya silahkan dituliskan dalam bahasa Jepang. Jadi kalian hanya perlu mengganti kegiatan kalian yang sudah kalian tulis kemarin ke dalam bahasa Jepang. Nah, ini kalau mau bertanya tentang kegiatan sehari-hari. Jadi, mai asa nanji ni okimasu ka? Setiap pagi bangun jam berapa? Mai asa nanji ni okimasu ka? Setiap pagi bangun jam berapa? Gitu ya. Kalau jawaban pendeknya atau jawaban langsung, ini goji desu. Jadi langsung dijawab ya, jam 5. Goji desu. Jadi kalau jawaban lengkap, kalian bisa menjawab goji ni okimasu. Goji ni okimasu. Bangun jam 5. Nah, kegiatan ini, kenapa ini ditanda kurung sih sensei gitu ya? Nah, ini sebenarnya bisa kalian ganti dengan kegiatan sehari-hari kalian. Kalau okimasu tadi kan bangun ya, ka itu kan tanda tanya. Nah, kalian bisa misalnya mau bertanya jam berapa belajar gitu ya. Tidak perlu pakai mai asa. Jadi mai asa itu artinya setiap pagi. Jadi kalau misalnya kalian mau bertanya, kalau saya mau tanyanya nggak pakai mai asa gimana sensei, kan ini nggak setiap pagi kegiatannya. Boleh, jadi tidak perlu dipakai. Jadi langsung aja nanjini, gitu ya, langsung ke kata nanjini-nya, gitu. Nah, misalnya belajar jam berapa, gitu ya, nanjini benkyou shimasu ka. Nanjini benkyou shimasu ka. Nah, terus kalian tinggal jawab jamnya. Jawaban langsung bisa, misalnya kalian belajar jam 8 pagi ya, hachiji desu. Gitu ya, atau belajar jam 8, hachiji ni benkyou shimasu. Terus kalian juga bisa mengucapkan, kan tadi sudah belajar tentang Nihongo benkyou shimasu, gitu ya, belajar bahasa Jepang. Nah, kalian juga bisa bertanya, pelajaran bahasa Jepangnya tuh jam berapa sih, gitu ya. Jadi kalian juga bisa bertanya, nanji ni Nihongo benkyou shimasu ka? Gitu ya, nanji ni Nihongo benkyou shimasu ka? Kita belajar bahasa Jepangnya kapan sih? Jam berapa sih kita belajar bahasa Jepangnya, gitu ya. Kan kita belajar bahasa Jepang ini dari jam 8:30 sampai 10:30 ya. Berarti 8 jihan kara 10 jihan made Nihongo benkyou shimasu. Dari 8:30 sampai 10:30. Kemudian yang berikutnya, dono gurai. Tadi ya, dono gurai itu bertanya mengenai berapa lama ya. Dono gurai nemasu ka? Berapa lama kamu tidur? Gitu. 7 jam. Nah, ini jawaban langsung ya. Shichi jikang desu. Jawaban langsung, shichi jikang desu. Atau ini jawaban yang tidak langsung, shichi jikang nemasu. Nemasu ini bisa kalian ganti sebenarnya. Kayak belajar misalnya, dono gurai benkyou shimasu ka? Gitu ya. Misalnya kalian belajar sehari 2 jam. Ya berarti nijikang benkyou shimasu. Belajar selama 2 jam. Atau nijikang desu juga boleh. Ini jawaban langsung. Nah, kemudian tadi ya, kalau kalian bertanya, sensei kalau misalnya tidak perlu setiap pagi bagaimana gitu ya? Ada yang namanya maibang.
Maibang itu setiap malam. Kemudian mainichi itu adalah setiap hari. Jadi tidak perlu selalu pakai mai asa gitu, karena mai asa artinya setiap pagi. Nah, kalau misalnya mai asa diganti maibang bagaimana, Sensei? Ya, kalian hanya perlu mengganti saja. Contohnya di sini ya, maibang nanji kara nanji made nemasu ka? Kamu setiap malam tidur dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, ini kalau jawaban langsungnya juji kara koji made desu. Dari jam 10 sampai jam 5. Atau langsung saja kita mengganti desnya dengan kegiatannya. Jadi jawaban yang tidak langsung ya. Juji kara goji made nemasu. Gitu ya. Oke, nah ini ada tugas lagi untuk kalian. Nah, kan kalian udah membuat jadwal kegiatan sehari-hari kalian ya, yang biasanya kalian lakukan. Nah, kemudian sekarang kalian mencoba membuat kegiatan sehari-hari impian kalian, gitu ya. Jadi, misalnya kalian ingin, misalnya belajarnya biasanya sehari cuma 2 jam. Nah, kalian kegiatan impian sehari-hari kalian itu adalah belajar 4 jam. Nah, kalian coba buat jadwal baru yang sesuai dengan impian kalian. Kayak gitu ya. Nah, terus kalian tulis di situ 3 target yang menjadi pola kegiatan harian yang baik. Yang menurut kalian, menurut saya ini baik, Sensei belajar 3 jam, olahraga 3 jam misalnya gitu. Nah, itu kalian pilih 3 hal yang menurut kalian ini adalah kegiatan harian yang baik. Ini tidak usah dalam kelompok, individu saja, karena kan kegiatannya masing-masing ya, gitu. Nah, kita hari ini belajar apa sih, gitu ya. Nah, di sini tadi yang pertama ada jam, nani-nani ji ni, nani-nani belakangnya masu, gitu ya. Karena biasanya kalian ketemunya des, sekarang kita ketemunya dengan kata masu. Jadi, masu ini berbicara tentang kegiatan, gitu ya. Pada jam berapa melakukan kegiatan apa. Terus kalau jikang itu durasi, jadi kalau ji itu menyatakan jamnya, kalau jikang tadi menyatakan durasi. Kemudian ada kara made, nani-nani ji kara, nani-nani ji made. Jadi kegiatannya dilakukan dari jam berapa sampai jam berapa. Kara dari made artinya sampai. Oke, nah ini kalau ini ada sebuah percakapan ya teman-teman. Jadi ketika kalian bertanya tentang kegiatan sehari-hari gitu ya. Nah ini yang pertama ada dia bertanya moku hyo wa do deshita ka gitu ya. Moku hyo itu bagaimana targetnya gitu ya. Moku hyo wa do deshita ka, bagaimana targetnya. Mungkin dia punya kegiatan yang dia sudah susun gitu ya. Nah, terus akhirnya si orang biru ini menjawab, Getsuyobi to Suiyobi to Mokuyobi wa goji ni okimashita. Kayobi to Kinyobi wa goji ni okimasen deshita. Jadi kayaknya dia punya target nih teman-teman untuk bangun tiap hari jam 5 gitu ya. Mainichi goji ni okimasu. Tapi targetnya mungkin hanya tercapai pada Getsuyobi, Suiyobi, dan Mokuyobi. Untuk Kayobi dan Kinyobi, dia tidak bangun jam 5. Nah, di sini teman-teman harus ada yang digaris bawahi ya. Di sini ada kata deshita. Kemudian ada bentuk ta di sini tadi. Sensei kan tadi ada okimas. Kok ini jadi okimashita? Gitu ya. Jadi, okimas itu adalah present tense, teman-teman.
Tapi kalau okimasta, ini adalah past tense. Jadi kalian hanya perlu mengganti huruf su yang paling belakang dengan shita. Gitu ya. Okimasu itu adalah present tense, gitu ya. Okimasta itu adalah past tense. Ya, ini pengetahuan aja untuk kalian. Oke. Ini ada tambahan keterangan waktu. Jadi ima itu artinya sekarang, gitu ya. Nah, kita lihat nih yang bagian tengah dulu. Ini adalah hari yang ada di keadaan sekarang gitu ya. Kyo itu hari ini, konshu minggu ini, kongetsu bulan ini, kotoshi tahun ini. Gitu ya. Jadi ini keadaan sekarang, ima. Jadi ima, kyo, konsu, kongetsu, kotoshi itu sekarang. Ima itu sekarang, kalau kyo itu hari ini, konshu minggu ini, kongetsu itu bulan ini, kotoshi tahun ini. Kemudian kalau kita berbicara besok, gitu ya, besok itu adalah ashita, minggu depan raishu, bulan depan raigetsu, tahun depan rainen. Gitu. Kemudian lusa, gitu ya, kalau lusa itu ada asate. Kemudian kalau kita mundur nih, ini kan tadi maju ya, maju. Kalau kita mundur, kemarin itu kino, minggu lalu senshu, bulan lalu sengetsu. Ini ininya salah. Nandesu ka, hiragananya salah ya. Ini bukan sen. Tulisannya sennya sama seperti minggu yang ini ya, sengetsu. Ini bacanya rai ya. Harusnya sengetsu. Ya. Ininya hiragananya salah. Harusnya getsunya getsu. Kan kalian udah belajar huruf G dan su ya. Getsu. Terus sennya seperti yang ini. Kalian tahu huruf C kan ya? Ya, ini huruf C. Terus kemudian ini huruf N. Sengetsu. Kemudian ini ada kyonen. Tahun lalu. Kemudian lusa kemarin itu adalah ototoi. Nah, terus ini ada asa itu pagi, kemudian hiru itu siang, malam itu adalah yoru. Ini keterangan waktu ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu, nah ini tadi yang hari ini ya, tadi kan Sensei tadi di depan kita belajar kata masu. Jadi kata kerja okimas. Kalau tidak bangun ya okimasen. Benkyou shimasu. Ya kalau misalnya tidak belajar menjadi benkyou shimasen. Terus bentuk lampaunya su-nya kalian hanya perlu mengganti kata su huruf su dengan shita. Kalau yang masen, kalian hanya perlu menambahkan kata deshita. Gitu. Ini untuk pengetahuan kalian aja. Kita belum memfokuskan untuk belajar ke sini gitu. Oke teman-teman, mungkin hari ini itu saja yang menjadi pelajaran kalian hari ini. Tadi juga sudah ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan, baik secara individu maupun kelompok. Untuk tugas yang ada di dalam video ini, silahkan kalian kumpulkan hari ini maksimal jam 3 sore seperti biasanya ya teman-teman ya. Begitu. Nah, kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung bilang di grup atau komen misalnya di kolom komen yang ada di bawah. Oke, kalau begitu teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan. Sayonara.